kira juga metode geolistrik dan mungkin ada metode yang lain, tapi waktu survei itu kebanyakan metode geolistrik dan ada juga pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Nah, untuk prosedur KP sendiri, yang pertama cari dosen pembimbing KP di jurusan. Setelah kita mengetahui dosen pembimbing KP di jurusan, survei lokasi untuk tempat KP, lalu lakukan pemberkasan di fakultas dan jurusan, lakukan pemberkasan ke lembaga, melaksanakan KP, membuat draft KP, pemberkasan seminar KP, serta seminar KP. Untuk survei ke lembaga sendiri, bisa datang ke bagian TU atau gedung administrasi atau bagian resepsionis mengenai dibuka lowongan KP atau tidaknya, serta menanyakan syarat administrasi. Siapa tahu di tahun sekarang syarat administrasinya berbeda dengan di tahun-tahun sebelumnya. Adapun di beberapa lembaga ini, saat kita survei ke lembaga, jadi perlu langsung cari pembimbingnya terlebih dahulu, baru bisa mengajukan KP-nya. Lalu saat survei KP juga usahakan minta nomor yang bisa dihubungi agar bisa menanyakan informasi mengenai KP. Nah, contohnya untuk PSD sendiri, di mana kalian bisa survei ke lembaganya itu ke gedung C atau gedung D ya, kalau nggak salah. Nah, di sana kalian bisa ke bagian TU-nya menanyakan, Pak atau Bu, bagaimana syarat administrasi untuk KP, terus dibuka atau enggaknya, terus apakah ada pembimbing yang kosong, lalu nanti kalian minta nomor pembimbingnya dan coba hubungi. Kalau untuk LIPI sendiri, berdasarkan pengalaman dari kating-kating sebelumnya, yaitu pertama kita survei ke lembaga. Nah, di bagian resepsionis, kita minta atau tanyakan terlebih dahulu lowongan KP, lalu lihat nomor-nomor pembimbingnya terlebih dahulu. Nah, untuk LIPI ini ada webnya tersendiri, jadi kita bisa mencari nih dibuka enggaknya itu di web LIPI untuk lowongan KP. Adapun untuk PSDMBP itu di arah Soekarno ya, Jalan Soekarno. Itu juga sama ke bagian TU. Untuk gedungnya sendiri nanti mungkin ya sama Teh Nurul ditambahkan. Di sana sama juga menanyakan lalu meminta nomornya. Kalau nggak salah untuk PSDMBP sendiri kami memiliki nomor dari bagian kepegawaiannya. Adapun untuk Tekmira sendiri sama sih Tekmira, Pertamina dan yang lainnya. Untuk pemberkasan dari fakultas dan jurusan. Nah, yang pertama itu buat surat persetujuan kerja praktik yang sudah ditandatangani oleh dosen pembimbing kerja praktik dan ketua jurusan. Lalu membuat surat pengantar ke lembaga dari fakultas. Nah, lalu kita mengisi link fakultas. Linknya ini adalah yang tertera di layar, lalu pilih surat izin KP dan isi data. Jadi di link fakultas ini, kalian tinggal input data diri kalian aja, terus di lembaga mana akan melaksanakan KP, terus berapa bulan. Untuk pemberkasan ke lembaga secara umum terdiri dari surat pengantar dari fakultas, ada lalu pengajuan proposal dan juga pengajuan transkrip. Nah, untuk pengajuan transkrip sendiri ini di beberapa lembaga ada yang meminta, ada yang tidak. Adapun syarat pengajuan KP di PSG, BMKG, P3GL, PSDMBP, Tekmira, serta Pusat Vulkanologi secara umum untuk pemberkasannya adalah surat pengantar dari fakultas dan juga proposal. Sedangkan untuk Pertamina bisa surat pengantar, proposal, serta transkrip nilai. Adapun untuk syarat pengajuan ke LIPI Bandung ya dapat dilihat pada link yang tertera bahwa di sana pada bulan, kalau nggak salah ya, kemarin saya cek di bulan sekarang itu sudah dibuka untuk lowongan KP. Nah, untuk persyaratannya itu adalah surat pengantar, CV, foto, identitas, transkrip, surat perjanjian pemagangan, serta proposal. Adapun tahap selanjutnya itu melaksanakan KP dengan baik dan tepat waktu, dan jangan sungkan untuk bertanya jika ada materi yang kurang dipahami. Lalu jangan lupa jaga sikap sesuai dengan tata krama yang berlaku di lembaga saat sedang melaksanakan KP.
setelah kita melaksanakan KP, tentunya kita harus membuat draft KP. Di mana untuk membuat draft KP ini usahakan menulisnya itu di LaTeX. Karena untuk tugas akhir sendiri untuk kakak geofisika, Pak Imamal menganjurkan menulisnya di LaTeX. Adapun untuk pemberkasan seminar KP, pendaftaran itu bisa dilakukan setiap tanggal 1 sampai 12 di awal bulan. Untuk pendaftarannya sendiri bisa melalui link yang tertera, pilih pendaftaran, pilih pengajuan pendaftaran, pilih seminar KP, SL, PKL, lalu dosen pembimbing satunya dari jurusan, sedangkan dosen pembimbing duanya dari lembaga, lalu upload berkas surat selesai KP dan nilai kinerja dari lembaga. Untuk template nilai kinerjanya, saya punya, nanti saya share ya. Adapun isi link untuk pemberkasan kejurusan, upload berkas KP, lalu upload berkas surat selesai KP, nilai KP, dan draft KP. Untuk seminar KP-nya, hubungi dosen penguji dan laksanakan seminar KP dengan baik. Nah, adapun tips dan trik KP agar memungkinkan adanya keterkaitan dengan persiapan tugas akhir. Sebelum kita melakukan KP, hendaknya dari sekarang kita cari-cari terlebih dahulu topik apa yang sekiranya cocok untuk kita dalam melaksanakan tugas akhir. Nah, setelah mencari topik, carilah lembaga yang relevan saat kita KP. Apakah lembaga ini nantinya bakal cocok gak untuk melanjutkan tugas akhir di sana dengan topik yang kita miliki. Lalu saat KP ataupun saat kuliah lapangan, perdalamlah metode-metode yang dipelajari. Lalu cari calon pembimbing yang bersedia membimbing tugas akhir kita, baik calon pembimbing dari jurusan ataupun calon pembimbing dari lembaga. Adapun dalam pelaksanaan tugas akhir bisa dilakukan di kampus. Nah, untuk di kampus sendiri dapat melakukan tugas akhir dengan metode geolistrik, magnetik, serta GDR. Mungkin sekian ya pemaparan mengenai sharing KP-nya.